Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti layanan pada kesempatan ini. Sebelum itu, saya akan menanyakan kabar. Bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah masih fresh atau gimana? Baik, Kak. Sehat semua. Sehat, Kak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Suharni Sudirman, di mana Kakak akan memberikan layanan bimbingan belajar yang dimana itu seperti apa sih gaya belajarmu, di mana setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya suka mendengar, belajar sambil mendengarkan musik, belajar dengan suasana yang tenang, atau belajar dengan mengamati atau praktek. Nah, untuk mencapai tujuan itu, siswa mampu mengetahui gaya belajarnya seperti apa. Di sini saya akan screen. Ya Allah. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan gaya belajarmu seperti apa. Nah, coba kamu tuliskan seperti apa sih gaya belajarmu, atau ada yang ingin mengemukakan seperti kalau dia belajar itu bagaimana? Apakah dia dengan musik, atau dia suka mengamati, atau bagaimana? Bagaimana dengan Ananda Makfira? Biasanya kalau kamu belajar itu seperti bagaimana? Lanjut saja ya. Nah, di sini gaya belajar itu merupakan suatu kombinasi dari bagaimana siswa menyerap atau mengatur serta mengolah informasi. Nah, dengan gaya belajar itu bukan hanya merupakan aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengarkan, menulis, dan berkata. Akan tetapi juga ada aspek prosesian yang dimana informasi sekuensial, analitik, global, atau otak kiri, otak kanan, atau ada aspek lain. Nah, ketika merespon sesuatu adalah lingkungan belajar atau diserap secara abstrak dan konkret. Di mana ini ada beberapa macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Di sini kita akan membahas satu persatu gaya macam-macam gaya belajar. Nah, pastikan gaya belajar visual, yang dimana gaya belajar visual itu dijelaskan proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Anak yang gaya belajarnya visual itu umumnya lebih tertarik dengan warna, gambar, garis tebal, atau grafis simbol, atau bentuk-bentuk lainnya. Sehingga anak ini yang memiliki gaya belajar visual itu
Visual itu cenderung memiliki pemahaman mengenai sesuatu yang dinilai artistik di dalamnya. Tidak heran jika kita menemukan anak gaya belajarnya visual itu lebih suka membaca dibandingkan mendengarkan. Nah, gaya belajar visual juga itu lebih fokus kepada penglihatan, yang dimana ketika ada seorang individu atau anak dengan gaya belajar visual itu mempelajari hal baru, maka ia perlu untuk melihat sesuatu dengan visual agar lebih mudah untuk mengetahui atau mengerti, memahami hal tersebut. Selanjutnya itu cara belajar gaya visual itu terdapat 3. Yang pertama itu belajar dengan gambar maupun video yang menarik. Yang kedua itu membaca buku yang tidak hanya ditulis saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga itu saat belajar bisa sambil melakukan saat belajar dia gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Selanjutnya ciri-ciri belajar visual yaitu yang pertama itu lebih suka melihat atau membaca teks. Di mana ini anak yang ciri-ciri belajar visual itu lebih suka kayak membaca Wattpad. Pastikan sebagian anak-anak yang ciri-ciri belajarnya itu yang visual itu pastikan dia suka membaca Wattpad, dan apalagi tuh yang biasanya webtoon. Kedua itu sering mencatat dengan menggunakan pensil, pulpen maupun spidol yang berwarna. Pastikan ada di antara kalian yang jika mencatat itu garis tebalnya itu pastikan diwarnai seperti contohnya itu ciri-ciri belajar visual. Selanjutnya itu apa yang mereka lihat cenderung lebih mudah diingat. Jadi kejadian apapun yang bisa mereka lihat maka mereka akan mengingatnya seketika itu juga. Nah, ciri-ciri belajar visual itu juga mengingat apa yang dilihat daripada didengarnya. Suka mencoret-coret yang terkena tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Pasti ada di antara kalian itu yang kalau menjelaskan gurunya tuh kayak mencoret di dalam kertas kosong sembarang dia apa tulis tentang imajinasinya begitu. Yang ketiga itu membaca cepat dan tekun. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan yang terakhir itu pasti tulisannya selalu rapi atau teratur. Yang kedua itu gaya belajar auditorial, yang gimana itu menjelaskan salah satu gaya belajar yang dimiliki siswa yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, gaya belajar auditorial itu lebih mengedepankan indera pendengaran. Belajar melalui mendengar sesuatu dapat dilakukan dengan mendengarkan audio, ceramah, diskusi, debat, dan instruksi. Gaya belajar auditorial lebih mudah mencerna, mengelola, menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung. Nah, di mana ini yang dimana gaya belajar auditorial itu pembelajaran yang menggunakan indera pendengaran. Artinya di mana itu ada anak dengan gaya pembelajaran ini akan memahami suatu hal yang mengingat ketika mendengarkan tentang penjelasan apapun yang didengarnya, kemudian cenderung mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami.
Nah, kebanyakan dari mereka ini yang mempunyai gaya belajar auditorial, yaitu menyukai pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi, yang di dalamnya itu mendengarkan baik di kelas ketika guru menjelaskan suatu materi maupun melalui seminar atau sebagai macam atau lain-lainnya. Um, uh, Selain itu juga mereka cenderung dengan berisik setiap saat belajar. Pernah memiliki teman yang menjelaskan ulang dengan keras-keras atau membacakan dengan suara yang keras. Ya, maka termasuk gaya belajar auditorial. Ciri-ciri gaya belajar auditorial itu yang pertama itu cenderung lebih menyukai mendengarkan penjelasan suatu materi dibandingkan membaca atau menulis tersebut. Pasti ada di antara kalian yang mempunyai ciri-ciri gaya belajar seperti ini. Yang kedua itu suka berbicara dengan diri sendiri saat belajar agar mudah diingat. Jadi mereka cenderung membaca keras apa yang dipelajarinya. Selanjutnya itu lebih suka saat membaca biasanya itu dia mengeluarkan suara kayak kalau menghafal atau tidak bisa apa itu membaca dalam hati kayak aneh pasti kan rasa kalau membaca di dalam hati. Ciri-ciri gaya belajar yang auditorial pasti kan ada di antara kalian tuh pastinya kalau dia mau ulangan itu tuh pasti kan kalau cara belajarnya itu yang cara menghafalnya itu biasa besar sekali suaranya toh. Yang keempat itu memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga saat menjelaskan sesuatu secara lisan, cara menjelaskannya bisa dikatakan sangat baik. Yang kelima itu ingatan mereka lebih tajam jika mendengarkan suatu informasi. Selanjutnya gaya belajar kinestetik, yang dimana gaya belajar kinestetik itu merupakan salah satu gaya belajar yang dimiliki siswa yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, gaya belajar kinestetik itu belajar gerak, menyentuh, dan merasakan dan mengalami sendirinya. Nah, siswa atau anak yang gaya belajarnya kinestetik ini memiliki kecenderungan yang gaya belajar kinestetiknya itu lebih menyukai belajar atau menerima informasi melalui gerakan atau sentuhan. Seperti apa ya? Seperti kayak pasti kan kayak olahraga, pasti kan ada di antara kalian itu pasti kan kayak suka mata pelajaran yang olahraga yang langsung kayak suka kayak pasti kan dalam mata pelajaran olahraga pasti kan ada yang kayak praktek senam, apalagi tuh kayak berenang itu pasti kan kalian ada di antara salah satunya atau seni budaya pasti kan ada di antara kalian itu pasti pada saat sekolah itu disuruh menari dan di situ kalian sangat antusias untuk mengikuti mata pelajaran itu. Gaya belajar kinestetik juga itu saat membaca atau mempelajari suatu materi maka perilaku perlu melihat secara langsung atau bahkan melakukan isi materi tersebut secara langsung juga sekadar membaca teori dan mengerjakan tugas saja bagi mereka sudah cukup. Kayak ini juga di sini tuh gaya belajar kinestetik itu kayak lebih suka ke praktek kayak biasa pasti kan kayak IPA itu selalu ke praktek itu banyak sekali prakteknya yang kayak seperti apa ya pasnya
mata pelajaran IPA itu pastikan kalian suka karena kebanyakan praktek. Biasanya kalau saya dulu seperti itu. Apalagi gaya belajar kinestetik itu memiliki kecakapan dan kegiatan praktek atau praktikum seperti menggambar, menulis, kegiatan olahraga atau komputer. Contohnya itu anak yang memiliki gaya belajar kinestetik itu belajar menghafal dan memahami suatu materi dengan jalan-jalan sambil membaca buku. Pastikan pernah alami semua, tidak semua juga pastikan. Yang kalau mau pastikan ulangan atau disuruh untuk memaparkan sebuah materi itu kayak tidak tenang untuk menghafal, harus dia banyak goyang nih. Yang kedua itu ilmu komputer, belajar ilmu komputer dengan praktek langsung mengoperasikan komputer. Yang ketiga itu belajar ilmu olahraga dengan cara praktek langsung melakukan jenis tertentu dengan sedang dipelajarinya. Nah, gaya belajar kinestetik ini merupakan seseorang yang terlibat aktif dan kemudian mampu memiliki banyak keterampilan. Sebab pribadi yang memiliki mereka lebih sering praktek langsung di lapangan sehingga tidak tahu teori tetapi penerapannya secara langsung. Gaya belajar kinestetik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu cenderung lebih mudah paham materi dengan gerakan, sehingga belajar melalui gerakan langsung praktik langsung. Yang kedua itu menyukai pembelajaran dengan praktek, langsung bagaimana dengan yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga itu menyukai kegiatan eksperimen, seperti melakukan percobaan di laboratorium maupun percobaan di lapangan secara langsung. Yang ketiga yaitu kebanyakan siswa suka berjalan-jalan saat menghafal suatu materi pembelajaran. Pastikan ada di antara kalian memiliki gaya belajar seperti yang saya jelaskan. Nah, bagaimana kalian sudah menemukan gaya belajar kalian seperti apa? Namun sebelum itu, saya akan memaparkan, sebelum kita masuk sesi diskusi, saya akan memaparkan sebuah video. Coba kalian simak. Bagaimana? Suaranya kedengaran? Tidak ada, Kak. Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak ada. Oh, kalau di saya tidak ada, Kak. Tunggu. Saya juga nggak tahu lagi. Nggak mau. Sabar. Tunggu sebentar.
Belum ada suaranya. Ya, terus gimana?
Nah, itulah tadi pemaparan materi dan sebuah video yang dimana membahas mengenai gaya belajar kinestetik, visual, dan auditorial. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Di sini saya akan memilih dari salah satu kalian untuk menemukan bagaimana gaya belajarmu atau seperti apa gaya belajarmu dari materi yang saya jelaskan tadi. Siapa yang siap saya tunjuk? Bagaimana dengan Kia? Kia? Bisa menceritakanlah sedikit mengenai gaya belajarmu seperti apa setelah saya menjelaskan 3 macam gaya belajar tersebut. Bagaimana dengan Kia? Atau dengan Mubarak Fatah? Saya kakak. Iya, bisa. Saya kira teman saya Tia yang disebutkan. Maaf. Tadi dengan penjelasan yang kakak berikan juga video yang telah ditayangkan tadi, mungkin saya belum bisa terlalu menentukan bagaimana gaya belajar saya. Karena saya itu merasa saya masih bingung antara gaya belajar saya itu masuk ke gaya belajar visual atau gaya belajar auditorial. Nah, karena saya merasa kedua-duanya itu membuat saya cepat paham begitu, Kak. Mungkin saya masih harus menerapkan dari kedua gaya belajar tersebut sehingga saya bisa mengetahui ke depannya bagaimana gaya belajar apa yang lebih cocok dengan saya, seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, kepada saudara Tia. Selanjutnya saya mencari satu orang lagi. Siapa ya? Bagaimana dengan Mubarak Fatah? Bisa dari penjelasan tadi kamu bisa menunjukkan gaya belajarmu itu seperti apa? Atau ada dari teman-teman? Oke, baik. Atau ada dari teman-teman? Bagaimana dengan Iva Safira? Apa, Kak? Gaya dari tadi saya jelaskan 3 macam gaya belajar, yang mana lebih menonjol pada dirimu? Kalau saya, Kak, menurutku tadi ada gaya belajar auditorik. Menurutku gaya belajar auditorik soalnya karena kalau belajar saya suka sambil mendengarkan musik, Kak. Terus juga saya tidak suka belajar di tempat-tempat keramaian. Mungkin masih ada ya dari kalian yang masih bingung gaya belajar saya itu seperti apa. Dengan Sakia. Nanti di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Saya akan kirim di grup kalian. Nanti kalian akan mengisi dengan gaya belajarmu itu seperti bagaimana, atau setelah
mendengarkan atau memaparkan layanan bimbingan tadi, mungkin kamu bisa menjelaskan sedikit apa yang kamu dapat dari materi layanan tadi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama.